warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Oke. Sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya. Agisna. Hadir. Anjeli. Hadir. Arimo Haris. Hadir. Maria Isabella. Mas Ruro. Yang izin 5, yang dispen 1 ya. Oke. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tadi Ibu lupa ya, seharusnya berdoa dulu. Oke, silakan berdoa dulu. Syifa, silakan pimpin doa. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Saya sehat luar biasa. Ibu mau ngetes semangatnya. Tepuk semangat. Pembelajaran sebelumnya? Pertemuan kemarin kita belajar apa? Media promosi. Betul, media promosi ada berapa? Ada 3. Apa aja? Media promosi secara langsung. Media promosi digital. Ada lagi? Media promosi konvensional. Masya Allah, masih ingat semuanya ya. Tahu ya contoh-contohnya ya. Kalau secara langsung berarti tatap muka, bazar, festival. Kalau secara digital berarti menggunakan media sosial. Kemudian yang konvensional biasanya menggunakan sur, pamflet, tabloid, majalah, ya, iklan di televisi itu ya. Nah, setelah kita membuat media promosi, maka kita harus memasarkan produknya, ya kan? Hari ini kita akan belajar tentang strategi pemasaran. Jadi pemasaran itu tidak asal-asal menjual ya, ada ilmunya. Yang kita pelajari adalah terkait KD 3.18. Kemarin kita belajar tentang KD 3.17, yaitu menentukan media promosi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang menyeleksi strategi pemasaran. Kemudian untuk keterampilannya, kalian melakukan pemasaran. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, jadi nanti kita akan belajar menggunakan model pembelajaran PJBL, ya, Project Based Learning. Harapannya kalian bisa mengidentifikasi strategi pemasaran dengan benar. Kemudian kalian bisa menganalisis strategi pemasaran dengan baik. Dan yang ketiga, harapannya kalian bisa melakukan pemasaran dengan baik. Simak video yang ada di depan ya. PT Danone Aqua. Menggunakan media apa? Media digital, seperti media cetak, kemudian iklan di televisi, kemudian billboard. Tadi, video Aqua tadi, mereka menggunakan strategi pemasaran apa? Menggunakan strategi pemasaran? Marketing mix, ya. Tepuk tangan dulu untuk Solehatin. Ya. Mereka menggunakan strategi marketing mix. Ada berapa marketing mix? Masih ingat ya? Ada berapa? Terdiri dari 7P, yaitu produk, price, place, promotion, people, proses dan physical evidence. Oke, betul. Tepuk tangan dulu. Ya, itu tadi ya. Aqua itu dari segi promosinya, tadi mereka menggunakan media cetak, menggunakan iklan di televisi.
Kemudian dari segi produknya, mereka menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Dulu, Aqua itu pernah menggunakan kemasan botol kaca. Jadi ada kemasan menggunakan botol kaca. Setelah dievaluasi, kemudian seiring berkembangnya zaman, kemudian dikemas menggunakan kemasan yang plastik. Artinya, kalian harus tahu dulu nih, apa sih strategi pemasaran itu? Strategi pemasaran itu pengertiannya apa? Strategi pemasaran adalah suatu pola aktivitas perencanaan pemasaran dalam upaya peningkatan angka penjualan sehingga memperoleh laba atau keuntungan dan tercapainya kesuksesan usaha. Oke, itu ya. Jadi polanya produk yang kita pasarkan itu bisa laris, bisa terjual semuanya gitu ya. Apa aja tujuan dari strategi pemasaran? Ada yang bisa menjawab tujuan dari strategi pemasaran? Pemasaran yang pertama meningkatkan kualitas koordinasi dalam tim pemasaran. Yang kedua sebagai alat ukur hasil pemasaran. Yang ketiga sebagai landasan logis yang dipakai dalam setiap pengambilan keputusan. Yang keempat meningkatkan kemampuan beradaptasi apabila terjadi perubahan dalam sistem adaptasi. Iya, betul sekali. Jadi strategi pemasaran itu tujuannya adalah meningkatkan kualitas koordinasi dalam tim pemasaran. Kalau ada strategi pemasaran, berarti kualitas timnya meningkat, kerjasamanya menjadi lebih baik gitu ya. Kemudian yang kedua tujuannya adalah sebagai alat ukur hasil pemasaran. Jadi strategi yang diterapkan ini sesuai tidak dengan yang dimau konsumen. Seandainya pada saat kita menerapkan strategi A ternyata tidak berhasil, kita harus mengubah ke strategi B, gitu ya. Kemudian sebagai landasan logis yang dipakai dalam setiap pengambilan keputusan. Dan yang keempat, meningkatkan kemampuan beradaptasi apabila terjadinya perubahan dalam sistem adaptasi. Jadi misal gini, setelah dilakukannya satu strategi di pasar, Aqua tadi ya misalnya, Aqua menerapkan promosi dengan menggunakan majalah. Misal, contoh. Kemudian dari pasar, setelah dievaluasi, ternyata konsumen itu di pasaran lebih suka menggunakan media sosial. Akhirnya promosinya diubah, yang tadinya dari majalah diubah ke menjadi menggunakan media digital. Gitu ya. Faktor penyebab perubahan strategi pemasaran. Tadi Ibu jelaskan, strategi A itu tidak berhasil, kita harus merubah ke strategi B. Ya. Nah, untuk merubah itu pasti ada faktor penyebabnya. Apa? Siklus daur hidup produk. Siklus daur hidup produk itu maksudnya adalah setiap siklus atau tahapan-tahapan produk. Ya, pastinya berbeda strategi pemasaran. Nah, Ibu mau bertanya nih, siklus daur hidup produk itu ada berapa? Ada 4, Nabila, silakan. Apa aja? Yang pertama tahap perkenalan, yang kedua tahap pertumbuhan, yang ketiga tahap kedewasaan, dan yang keempat tahap penurunan. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Nabila. Sudah pernah Ibu jelaskan, siklus daur produk itu memiliki 4 tahapan. Tahap perkenalan, kemudian tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, dan yang terakhir tahap penurunan. Itu siklus produk ya. Nah, jadi masing-masing siklus itu, masing-masing tahapan tadi, itu pasti berbeda penerapan strategi pemasarannya. Seperti itu. Yang kedua, faktor penyebab yang kedua adalah tingkat persaingan perusahaan di pasar. Misal, Ibu kasih contoh, sama-sama memproduksi donat. Donat yang satu, itu harganya 5.000. Bagaimana caranya? Kalau kita mau menggunakan marketing mix, itu kita harus menurunkan harga. Contoh yang punya produk tetangga 5.000, saya jual 4.500. Itu juga strategi. Itu ada elemen-elemen strategi pemasaran. Yang pertama, dalam strategi pemasaran, ini elemen strategi pemasaran biasa dikatakan dengan namanya marketing mix, bauran pemasaran. Ya. Ada 7P, yang pertama itu produk. Nah, dari segi produk strateginya adalah misalnya
produknya ini inovatif apa enggak? Sudah ada belum yang jual? Sama nggak apa-apa, tapi kita punya inovasi, kita punya kreativitas ya. Jadi misalnya donatnya di sebelah rasanya meses, kita buat donat rasa anggur misalnya gitu. Contoh ya kan? Oke. Kemudian yang kedua adalah price, harga. Nah, ada 3 strategi penetapan harga. Yang pertama adalah penetrasi pasar. Misalnya harga penetrasi pasar ini pada saat awal masuk ke pasar, harganya dikasih turun, harganya murah. Nanti kalau lama-kelamaan sudah banyak penggunanya, baru dinaikkan harganya. Gitu ya. Biasanya di awal-awal 1 minggu gratis. Nanti setelah itu bayar. Itu adalah strateginya. Kemudian yang kedua, harga skimming. Kebalikannya dari harga penetrasi pasar. Ditawarkan dengan harga yang mahal, tinggi. Jadi awal masuk ke pasar itu harganya tinggi. Nanti kalau sudah lama harganya turun. Contohnya handphone, ya. Handphone itu kalau awal masuk merek baru, harga yang ditawarkan mahal. Tapi setelah beberapa bulan ada lagi produk baru yang masuk, harganya yang tadi ditawarkan menjadi turun. Harga netral itu harganya stabil aja, kayak toko-toko sembako itu. Kalau tepung terigu stabil aja harganya segitu, gula gitu ya. Itu namanya harga netral. Oke, marketing mix yang ketiga adalah place. Place itu apa? Tempat. Nah, marketing mix yang keempat, yang ketiga adalah tempat. Kita harus memilih lokasi usaha yang strategis, yang nyaman untuk pembeli ya, dengan pelayanan yang sangat baik, pelayanan prima, itu ya untuk place. Kemudian promotion, strategi promosi. Strategi promosi yang digunakan apa? Sesuai nggak dengan kehidupan saat ini? Harus membuat strategi yang sesuai dengan apa yang dimau konsumen. Kemudian people. People ini bukan hanya konsumen, tetapi juga si sumber daya manusia. Contohnya tenaga kerjanya profesional nggak, kemudian attitude-nya bagus nggak, gitu ya. Proses itu artinya dari awal produk itu dibuat sampai produk itu ada di tangan konsumen. Kemudian yang terakhir adalah physical evidence. Physical evidence itu bentuk fisik usaha, ya. Contoh, tukang cukur, ada bentuk fisiknya, ya. Kita lanjut dengan jenis strategi pemasaran. Ada jenis-jenisnya ya. Yang pertama adalah undifferentiated marketing. Undifferentiated marketing ini adalah one product sama dengan entire market. Artinya strategi ini tidak membeda-bedakan pasar, semua masuk. Ya, semua masuk. Berbeda dengan strategi differentiated marketing. Nah, differentiated marketing ini ada company, perusahaan, kemudian segmen 1, segmen 2, segmen 3. Ini artinya pasar 1, pasar 2, pasar 3. Ya. Nah, perusahaan ini dia suka membeda-bedakan pasar. Contoh perusahaan Coca-Cola yang juga memproduksi Fanta, Sprite. Itu namanya membeda-bedakan pasar. Tetapi biasanya kalau untuk concentrated ini dia lebih fokus ke satu pasar aja. Kalau differentiated marketing ada pasar 1, pasar 2, pasar 3, semua dia masuk. Ya. Tapi kalau konsentrasi dia lebih fokus ke satu. Ya, dilakukan dengan cara memfokuskan pemasaran produk-produk perusahaan pada satu atau beberapa kelompok pembeli yang dianggap potensial. Pesan Ibu tadi ada pertanyaan? Ya, Julfida. Yang undifferentiated itu Undifferentiated. Kenapa? sama kayak pemasaran massal. Apa beda? Produksi secara, semua bisa produksi secara massal. Jadi baik itu undifferent, different, konsentrasi, semua bisa diproduksi secara massal. Kalau produksi secara massal itu kan diproduksi secara besar-besaran dan terus-menerus. Ibu akan bagikan LKPD. Oke, silakan bentuk kelompok. Ibu kasih waktu 1 menit. Full.
Bisa dibaca-baca modulnya, kemudian ada LKPD-nya. Satu kelompok kan ini? Oke. Nanti modulnya dibagikan ke temannya. Oke. 20 menit ya. Rinso itu produksi apa? Unilever? Ya, berarti strategi pemasarannya apa? Ini kelompok berapa? 5. Strategi pemasaran Sunlight. Sunlight itu PT apa? Produksi by siapa? Unilever? Bukan, Wings. Coba di browsing. Silakan maju satu kelompok dulu. Kelompok 4, silakan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Selamat siang. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan Indomie, produk Indomie. Presentasinya akan dibawakan oleh Angel. Strategi pemasaran yang kami analisis adalah strategi pemasaran Indofood atau Indomie. Di sini kami mengambil 4 strategi marketing Indomie yang menggunakan media, billboard, iklan TV, dan sponsor acara. Strategi marketingnya itu pertama adalah produk, Brand nama yang digunakan adalah Indomie. 1 bungkus Indomie standar memiliki massa 85 gram dan terdapat 2 saset berisi 5 bumbu-bumbuan yang disertakan yaitu kecap, saus, minyak plum, bumbu perasa, dan bawang goreng. Untuk price-nya itu Indomie selain dapat dibeli per bungkus, dapat juga dibeli dengan paket 5 bungkus. Atau paket 1 kardus itu isinya 30 atau 40 Indomie. Harga Indomie juga sangat murah dan terjangkau bagi semua kalangan masyarakat di Indonesia. Per bungkus dihargai hanya sekitar Rp3.000. Pledge-nya itu grup distribusi Indofood memiliki jaringan distribusi terluas di Indonesia, menembus sampai hampir ke setiap sudut kepulauan. Untuk promotionnya itu tagline Indomie seleraku, iklan billboard, iklan TV, sponsor acara. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Ya, silakan. Ya, silakan Debbie. Rasa apa yang Kalian Analisis. Indomie goreng. Komplit ya, selera. semua Indomie ya. Iya, Bu. Di analisisnya. Semua Indofood. Ada lagi? Ya, silakan Agisna. Apa saja produk dari Indofood? Ya, pertanyaan yang bagus. Silakan. Produk dari Indofood apa aja? Sedap. Di situ mie apa lagi? Produk dari Indofood selain Indomie ada nggak? Ini Supermi, Sakura, ada juga kecap Indofood loh. Ya. Bumbu-bumbu ada juga yang Indofood, banyak ya? Iya, Bu. Kalau banyak begitu, biasanya jenis strategi pemasaran apa yang digunakan? Different apa undifferent? Differentiated, ya. Sekian presentasi kami hari ini. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Kita pending dulu diskusinya. Diskusinya kita lanjut di pertemuan berikutnya. Dan sekaligus kalian melakukan pemasaran produk ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semuanya? Oke, silakan join semuanya. Ayo join semua.
Putri. Ini ya. Attention. Ijul Jasuke, tepuk tangan dulu untuk Ijul Jasuke. Lucy dan Bella. Pastinya ini Bella ini. Ya, bagus sekali. Untuk rencana tindak lanjut minggu depan, itu kalian harus lakukan pemasaran produk. Oke, silakan siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita. Nabila, tolong disimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya adalah elemen strategi pemasaran marketing terdiri dari 7P, yaitu produk, price, place, promotion, people, proses, dan physical evidence. Physical evidence. Terus? Yang saling berkaitan satu sama lain, maka sebuah usaha harus menjalankan secara beriringan. Ya, itu ya. Jadi kesimpulannya hari ini adalah elemen strategi itu, strategi marketing mix atau bauran pemasaran ada 7, yaitu produk, price, place, promotion, people, proses, dan physical evidence. Terima kasih sudah sampai di penghujung jam karena ini setelah ini sholat zuhur ya, ini sholat berjamaah. Sebelum kita tutup, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Julpidah pimpin doa. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Julpidah. Itu tadi ada yang ketinggalan, Ibu lupa ya. Biasanya seperti biasa kalian di akhir ngisi apa? Ngisi lembar refleksi ya. Tadi Ibu lupa, maaf. Jadi ini Ibu bagikan saja lembar refleksinya. Nanti diisi ya. Ya, silakan diisi. Nanti setelah pembelajaran Ibu boleh dikumpulkan ya. Oke, cukup sekian dari Ibu. Terima kasih semuanya. Salam sehat, sehat selalu. Tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.